Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wa ala habibi rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lentera Ramadan sahabat Ansor dimanapun berada, alhamdulillah kita memasuki bulan suci Ramadan dalam tahapan hari-hari akhir. Saya hanya tertarik dalam beberapa hadis, tapi ketertarikan saya bagaimana caranya setelah kita mati ya, di dunia, tapi kita nanti akan hidup selama-lamanya. Ketertarikan hadis itu diantaranya satu, idza mata bena Adam, jikalau anak cucu Adam ini meninggal, maka tidak akan pernah putus amalnya, yaitu diantaranya adalah 3 perkara. Al ilmu yuntafa'u bih, shadaqatun jariyah, waladun sholih yad'ulah. Sahabat Ansor dimanapun berada, saya hanya ambil tentang al ilmu yuntafa'u bih. Di antara keberkahan ilmu yang dimiliki oleh warga Nahdlatul Ulama ini adalah satu luar biasa. Generasi Nahdlatul Ulama melahirkan para ulama-ulama yang hebat. Tidak ada lain adalah berpijak dengan al ilmu yuntafa'u bih. Beliau sedo tetapi amal dan perbuatannya ila yaumil qiyamah. Hadis ini pun juga dikuatkan dengan beberapa ayat Al-Quran, diantaranya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Aja po anggap wong-wong sing berjuang nduk dalane Allah itu beliau ketika wafat selesai, tetapi bal ahya, balik beliau itu adalah hidup selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Walakin la tash'urun, tetapi kita semuanya tidak mengetahui bahwasanya beliau-beliau itu adalah secara hakikatnya masih hidup. Sahabat Ansor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sahabat Ansor berjuang di Nahdlatul Ulama. Nderek ngrekam, nderek napa nggih, ngurip-ngurip kegiatan Ansor, kegiatan NU, bahkan jadi bangser, itu adalah termasuk jihadu fisabilillah. Andaikan tidak dilandasi dengan al ilmu yuntafa'u bi, kata lho nggih, tiang-tiang sing pinter-pinter, tapi pengabdian tenggene Nahdlatul Ulama itu adalah kosong. Hal itu tidak tercerminkan dan tidak dilandasi dengan sabdanya Rasulullah, al ilmu yuntafa'u bi. Sahabat Ansor dimanapun yang berada, untuk mencari dan melahirkan keberkahan ilmu, diantaranya adalah satu, sampeyan harus betul-betul menghormati minal auliya, menghormati min durriyatihim, menghormati para kiai-kiai kita. Tapi akhir-akhir ini kita sering melihat, bahkan saya secara pribadi melihat sendiri, di antara ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang berbeda pola pandang berpikir untuk pemilihan pemerintahan, ternyata kadang-kadang kita cekcok, kadang-kadang kita saling berhantam, kadang-kadang kita saling mencaci maki terhadap beliau-beliau ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang hanya berbeda pendapat dalam urusan pemerintahan. Saya tidak sering melihat, tapi sering melihat kejadian juga ketika pamflet-pamflet ulama-ulama kita yang diusung di pemerintahan itu dipasang di pinggir-pinggir jalan, terus jatuh. Nah, karena lawannya tidak sama pola pikir pemilihannya, ternyata tidak segan-segan diinjak-injak, dibakar. Hal itulah yang menjadikan ilmu kita itu menjadikan tidak berkah. Oleh karena itu, sahabat Ansor, di samping kita ilmu yang yuntafa'u bih, maka kita harus melahirkan sesuai dengan konsep
Al-Qur'an wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ojo sampai sahabat Ansor satu dengan yang lain ini pecah belah sehingga mampu diporak-porandakan oleh setan. Nah, sahabat Ansor dimanapun yang berada, andaikan kita itu teman kita punya kapasitas mendirikan pagar nusa baru, yang satunya marah. Andaikan teman kita punya kapasitas mendirikan TPQ-TPQ baru, yang satunya marah, maka al ilmu yuntafa'u bihnya ini tidak dilandasi dengan qalbun salim, tidak dilandasi dengan mencari ridho Allah. Hal inilah yang nantinya akan muncul pertikaian, muncul istilahnya tidak bersatu. Nah, padahal kita sebagai generasi Ansor harus membuat sebanyak-banyaknya majelis taklim, harus membuat sebanyak-banyaknya anak-anak kecil untuk belajar agama. Karena anak-anak kecil mulai dari kindergarten, elementary school, TK, MI itu kalau dilandasi dengan tafaqquh fiddin, betul-betul ilmu agamanya yang kuat, inilah nanti akan melahirkan generasi-generasi bangsa yang militan, khususnya di warga Nahdlatul Ulama. Sebagaimana konsep para pendiri-pendiri beliau, Nahdlatul Ulama adalah kumpulan-kumpulan orang berilmu, kumpulan-kumpulan orang alim, kumpulan-kumpulan orang yang mampu memahami Al-Quran dan hadis. Dan inilah nanti yang akan mencerminkan negara Indonesia menjadikan gemah rival jinawi, tentram dan aman, tidak menimbulkan pepercahan, tidak menimbulkan pertikaian, tidak menimbulkan peperangan antar sesama Islam. Sahabat Ansor yang berbahagia, sekali lagi ketika kita ingin hidup selama-lamanya di dunia maupun di akhirat, walaupun kita sudah meninggal, maka al ilmu yuntafa'u bih. Mengajar tidak harus di formal, mengajar pengabdian ilmu tidak harus secara formal, tapi jenengan-jenengan mengabdikan di Nahdlatul Ulama, mau untuk menghidup-hidupkan kegiatan organisasi Ansor, maka inilah sesuatu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan kita sesuai dengan hadisnya Rasulullah, al ilmu yuntafa'u bi, dan sesuai dengan ayat Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'i walakin la tash'urun. Sahabat Ansor dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan menyongsong akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.